Halo semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Halo semuanya. Selamat datang. Joint on the corner where the big boys play. Yo, halo semuanya. Selamat datang kembali ya di YouTube Dunia Coding. Tentu saja tetap bersama gue ya. Dan pada hari ini kita akan sedikit berbeda ya. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan tutorial yang ada di Dunia Coding. Dan untuk hari ini kita akan meneruskan ya sebuah tutorial dari SQL Server gitu teman-teman. Yang kemarin kan di episode SQL Server yang sebelumnya ya, kita sudah belajar tuh yang namanya gimana sih caranya membuat sebuah database. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba ya gimana sih cara memasukkan data ke dalam database yang ada gitu teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya perintah insert. Jadi apa itu insert teman-teman? Nah, yang belum tahu insert itu apa, jadi insert itu adalah sebuah fungsi ya, sebuah fungsi di bahasa SQL yang berguna untuk menginput atau memasukkan data ke dalam sebuah table yang ada di SQL gitu. Jadi memasukkan sebuah data ke dalam tempat yang ada. Nah, gimana cara masukinnya atau gimana cara buat datanya? Langsung saja ya kita masuk ke dalam tutorial. Oke, di sini mungkin teman-teman sudah bisa melihat ya, udah ada lembar kerja ya, bukan lembar kerja sih. Udah ada sebuah aplikasi ya. Kita di sini pakai Microsoft SQL Server Management Studio. Nah, sekarang di sini aku akan buat new query ya. Jadi kita akan buat sebuah lembar kosong ya. Di sini aku gedein biar kelihatan di layar teman-teman. Nah, pertama di sini kita akan coba buat dulu nih database-nya teman-teman. Jadi kita buat create databases latihan. Kita buat database latihan aja ya. Execute. Nah, sekarang kita sudah buat database latihan. Nah, di sini kita akan coba pakai database-nya. Use latihan. Nah, sekarang kita di dalam database latihan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah table. Ceritanya di sini kita punya kasus ya. Kita punya kasus ingin coba masukin data tentang mahasiswa ke dalam sini teman-teman. Jadi pertama kita harus buat dulu table si mahasiswanya. Create table mahasiswa. Kita ke table mahasiswa. Ke table mahasiswa. Terus di sini kita masukin datanya teman-teman. Nah, datanya apa? Nah, datanya pertama berarti kan kita ingin membuat sebuah mahasiswa ya. Berarti mahasiswa itu pasti memiliki yang namanya NIM ya teman-teman. Dan NIM tiap orang itu berbeda-beda. Nah, berarti kita buat di sini nama yang pertama itu adalah NIM. NIM. Nah, NIM ini akan kita buat dia ini sebagai sebuah primary key ya teman-teman. Jadi kita pakai aja chart di sini. Ceritanya NIM-nya 4 aja deh ya, kita taruh 4 aja. Terus di sini primary key not null. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita jabar ya teman-teman. Di sini ada kayak char-nya ini sebenarnya jumlah data yang pengen kita masukin berapa ya. Jadi kita cuma bisa masukin 4 angka di dalam si karakter NIM ini. Terus dia ini bersifat primary key teman-teman. Nah, apa itu primary key? Jadi primary key ini adalah sebuah data yang akan menjadi tanda pengenal gitu dari dalam sebuah table ini. Jadi kan biasanya kalau setiap orang itu harus punya pengenal kan ya. Dan pengenal dari tiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, sama nih kayak table juga gitu. Jadi table juga memiliki sebuah pengenal di dalamnya yang gunanya untuk membedakan antara satu data dengan data lain. Jadi inilah disebut primary key gitu. Terus sini kita pakai not null berguna supaya data yang NIM ini harus wajib diisi gitu loh. Nah, kalau datanya pengen wajib diisi, maka kita tambahin not null di belakang sini gitu. Nggak salah NIM berarti mahasiswa punya apa lagi? Oh iya, mahasiswa punya nama. Maka kita tulis sini nama.
Nama kita pakai char aja ya, char maksimal 25 deh. Kita buat 25. Nol, terus punya apa lagi ya? Punya apa lagi nih? Jurusan deh ya, jurusan char 25 kita. Not nil. Nah, gini aja deh. Kita buat kayak gini aja teman-teman. Nah, ini adalah sebuah tabel yang kita punya. Nah, di sini kan tabelnya masih kosong ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tampilin select gitu all from mahasiswa. Nah, ini adalah perintah untuk memanggil atau melihat sebuah isi tabel gitu. Jadi pakai select, pakai bintang from mahasiswa. Bintang ini menandakan semua data. Jadi kita ingin memanggil semua data. Nah, di sini masih kosong. Belum kita isi datanya. Gimana cara mengisi data supaya ada isinya? Di sini kita menggunakan sebuah perintah yang namanya itu insert, teman-teman. Jadi begini cara menggunakannya. Kita tulisin dulu perintahnya yaitu insert. Nah, insert ini adalah sebuah perintah. Terus kita masukkan into gitu. Insert into ini kayak pasangan ya. Jadi sepasang perintah untuk masukkan sebuah data gitu. Nah, terus di sini kita tulis tabelnya. Kita pengen masukin datanya kemana? Karena di sini kita pengen masukin datanya ke dalam mahasiswa, maka kita masukin di sini mahasiswa. Nah, kayak gitu. Terus kita kurungin. Nah, masukin datanya di dalam sini teman-teman. Di dalam si tanda kurung ini. Berdasarkan dengan urutan gimana sih isi dari tabelnya. Nah, di sini kan pas kita masukin urutannya itu nim dulu, baru nama, baru jurusan. Sama, di sini juga sama teman-teman. Jadi kita masukin datanya itu nim dulu, nama, terus baru jurusan, ya begitu. Nah, di sini kita masukin ya teman-teman. Titik. Nah, karena dia itu kan char ya, char. Jadi kita pakai titik gini. Masukin pertama itu apa? Nimnya dulu. Oke, ceritanya nimnya segini gitu. Koma. Kita masukin namanya. Namanya siapa? Kan tahu habis nim itu nama ya. Nim nama. Namanya misalkan Dika. Koma, kita masukkan lagi jurusannya. Jurusannya apa? Kita masukin misalkan informatika gitu. Nah, setelah seperti ini, maka sudah selesai insertnya. Nanti teman-teman tinggal belum. Ini ada kesalahan teman-teman, maaf. Jadi di sini kita masukin dulu kok nama si tabelnya, apa nama kolomnya gitu. Jadi kan di sini kan ada nim, nama sama jurusan ya. Maka di sini kita juga masukin teman-teman nim, koma, nama, koma, jurusan. Nah, nanti di belakang sini ada tambahan values gitu. Jadi ada values. Jadi di sini cara masukinnya insert into dulu, terus mahasiswa, terus kita masukin tabel apa yang kita masukin datanya gitu. Pasti teman-teman di awal udah ngomong nih, wah salah tuh bang salah bang caranya bang, masukin dulu. Nah, jadi yang benar kayak begini. Kita masukin dulu tabel atau nama tabel yang diinginkan diisi gitu. Misalkan di sini kita mau mengisi nim nama jurusan, maka kita masukin di sini nim nama jurusan. Dan nanti pas dimasukin di values ini akan mengikuti dengan apa yang kita masukkan di sini. Jadi kalau misalkan kita masukinnya nim nama jurusan, kita di sini harus ngurut juga masukinnya nim nama jurusan gitu. Jadi misalkan 2410 nim, terus nama, terus jurusan. Jurusannya apa? Informatika. Nah, kayak begini teman-teman. Tapi kalau misalkan kita masukin di sini misalkan nih nama nim jurusan, maka di values ini kita masukinnya juga harus sesuai. Jadi nama dulu, nim baru jurusan. Jadi masukin ini sesuai dengan apa yang ada atau apa yang kita tulisin di depan sini teman-teman gitu. Nah, ini tinggal kita eksekusi saja. Execute. Nah. Dan ketika kita cek, nah, datanya sudah masuk ke dalam situ, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini ini kan kita kalau masukin satu kata doang atau satu orang doang gitu ya. Gimana sih caranya kalau misalkan kita pengen masukin banyak orang sekaligus misalkan. Jadi kita pengen masukin 3 orang atau 2 orang sekaligus. Itu gampang, bisa teman-teman. Caranya sama sebenarnya. Kita pakai insert into juga. Terus mahasiswa. Kayak gini. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman pengen masukin itu semua data, itu nggak harus pakai ini teman-teman. Bisa. Jadi tetap langsung aja kita tulis values di sini.
Nah, di sini kalau misalkan kita nggak pakai yang kurung ini, yang kita masukin di values itu sama dengan gimana caranya kita tadi create table. Jadi ngikutin yang ada di atas ini. Kalau kita nggak pakai tanda kurung ini gitu. Jadi kalau misalkan kita tulis langsung values terus dikurung gini, nah nanti caranya pakai yang ini teman-teman. Gitu. Nah di sini bakal masukin nih berapa aja, misalkan 2/10 lagi, jangan deh, nggak boleh sama kan, 2/11. Terus ini Dika 2 gitu kan. Ini informatika. Nah ini kan baru satu ya. Gimana kalau misalkan kita pengen masukin lebih dari satu? Tinggal kita pakai koma di sini. Koma kita masukin lagi di dalam sini deh. Misalkan 2422. Terus koma terus ini namanya misalkan Dika 2 tadi ya, Dika 3, terus ini informatika. Udah deh, ketika kita punya ini, misalkan kita eksekusi nih, nah nanti yang masuk ke dalam sini adalah 2 data teman-teman. Data yang pertama sama data yang kedua. Kita eksekusi misalkan. Nah, 2 row affected. Nah, kalau udah kayak begini berarti datanya sudah dimasukkan ke dalam situ, teman-teman. Dan ketika kita lihat isinya, nah datanya sudah masuk semua. Nah, kayak begitu teman-teman untuk gimana sih caranya menginsert sebuah data ke dalam table. Ya mungkin itu aja ya untuk episode kali ini. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan aja tanyain di kolom komentar. Dan jangan lupa buat teman-teman yang merasa ini adalah video yang sangat berguna, jadi sebar supaya teman-teman yang lain ikut belajar juga. Dan semoga bisa membantu teman-teman, apalagi kalau misalkan ada tugas kuliah. Jadi mungkin sekian, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam tukang ngetik.